Sebelumnya terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, share video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita, masih membahas surah Al-Buruj, dan kita masuk pada ayat keempat dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Kutila, dilaknat atau dibinasakan orang-orang yang membuat parit. Maksudnya parit-parit api. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu-kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum, dan mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu illa an yu'minu billahil azizil hamid, hanya karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segalanya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul ukhdud, telah dilaknat atau dibinasakan ashabul ukhdud. Kisah ashabul ukhdud ini adalah kisah yang merata hampir di semua negara dari zaman ke zaman. Walaupun pendapat yang kuat adalah sebagaimana yang sudah kita kisahkan pada minggu yang lalu, kejadian ashabul ukhdud yang dimaksud dalam suratul Buruj adalah kejadiannya di Yaman. Tapi baik, kita akan urut sebagai pengetahuan bahwa ashabul ukhdud ini terjadi di beberapa negara, bukan hanya di Yaman saja. Kita urut dari Mesir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam mulai mendakwahkan risalahnya kepada Fir'aun dan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan banyak di antara keluarga Fir'aun itu yang beriman tetapi menyembunyikan keimanan mereka, yang disebut dengan mu'minu ali Fir'auna, orang-orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun. Nah, salah satunya adalah istri beliau namanya Asiyah bintu Muzahim.
dan juga tukang sisirnya namanya Masyitatu ibnatu Fir'aun. Lah dikisahkan ketika Fir'aun mengetahui keimanan dari Asiyah bintu Muzahim, maka Fir'aun kemudian membunuh Asiyah dengan cara sadis. Tetapi sebagai balasannya karena Asiyah sudah mempertahankan keimanannya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan besar kepada Asiyah ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, bangunkan untukku istana yang megah di sorga. Maka Asiyah sebelum wafat diperlihatkan istananya. Tapi bukan ini kisah Ashabul Ukhdudnya. Kisah Ashabul Ukhdudnya adalah terjadi kepada Masyitah ibnatu Fir'aun. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu panjang. Jadi satu hari Nabi SAW mencium bau yang sangat-sangat harum di sorga. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, ma hadhihi ar-raihata ya Jibril, ini harumnya siapa, kok semerbak seperti ini? Maka Jibril alaihi mengatakan, hadhihi raihatu Masyitah ibnati Fir'aun, ini adalah wewangian ataupun harum-haruman yang datang dari Masyitah, tukang sisir dari putri Fir'aun wa auladiha, dan dari anak-anaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya, wa masya'nuha, kok bisa? Maka Jibril di sini menceritakan. Jadi saat Masyitah ini sedang menyisiri salah satu putri daripada Fir'aun, karena Fir'aun kan tidak punya anak laki-laki, semua anak Fir'aun itu perempuan. Ketika kemudian sisirnya jatuh, secara refleks kemudian Masyitah mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Lah putri Fir'aun ini heran, apakah yang dimaksud Allah itu maksudnya Fir'aun yang mengaku Tuhan? Sehingga dia bertanya, siapa Allah itu? Kenapa kau sebut-sebut? Maka kemudian Masyitah mengatakan, dia adalah Rabbi wa Rabbuka, itu adalah Rabbku dan Rabbu, serta Rabb bapakmu dan Rabb seluruh manusia di alam semesta ini. Marahlah kemudian putri Fir'aun ini, kemudian melaporkan kepada ayahnya. Dari situlah kemudian Fir'aun bangkit, kemudian memanggil Masyitah, disuruh murtad, tidak mau. Maka disebutkan dalam riwayat, akhirnya Fir'aun pun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menyediakan penggorengan yang sangat besar. Kemudian ditumpahkan zait minyak di situ sampai mendidih dan disaksikan manusia. Akhirnya kemudian supaya Masyitah ini luluh hatinya dan mau mengakui ketuhanan Fir'aun, Masyitah ini memiliki 4 putra. Karena dia seorang janda, punya 4 putra. Mulailah satu-satu putranya dimasukkan kepada penggorengan itu. Putranya ini tidak tahu menahu soal apa dosa mereka. Tapi itulah kebengisan Fir'aun, satu-satu dimasukkan, tapi tidak menggemingkan keimanan Masyitah. Itu hebatnya. Masalahnya ketika putra beliau yang terakhir, yang masih bayi, yang masih dalam pelukan dia, itu diambil kemudian hendak dimasukkan, sempat bergetar keimanannya. Tetapi tiba-tiba di sini terjadi keajaiban, di mana putranya mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, la takhafi, jangan takut, fa innaki alal haq, engkau di atas kebenaran. Maka ketika kemudian tiba-tiba disemangati oleh bayi yang bisa bicara itu, maka Masyitah pun mengikhlaskan bayinya, dilempar ke dalam penggorengan itu, dan belakangan dia pun dilempar juga di situ. Apa alasan Masyitah ini dilempar kepada penggorengan? Coba. Disitulah Allah mengatakan, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman, dikarenakan orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mempertahankan keimanan mereka sampai kemudian menjadi korban pembakaran.
Ini kisah Ashabul Ukhdud yang pertama. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud yang kedua, ini di Mesir. Kita pindah dari Mesir ke Irak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di Irak terkenal kisah Ashabul Ukhdud adalah pembakaran siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka para pejabat-pejabat Namrud mengatakan, bakarlah Ibrahim, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian memang membelanya. Akhirnya kemudian kisahnya seperti ini sebenarnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu satu hari kerajaan mengadakan pesta negara, kayak Agustusan lah kalau di zaman sekarang ini. Semua rakyat harus hadir di tanah lapang yang ditentukan oleh Namrud itu. Semua keluar, termasuk keluarga Ibrahim Azar. Lah Azar ini meminta Ibrahim untuk ikut serta dalam perayaan itu. Tetapi Ibrahim berpura-pura sakit dan mengatakan, inni sakim, saya sedang sakit. Inilah dusta pertama Ibrahim. Dia berdusta kepada ayahnya padahal dia sehat, tapi karena dia ada rencana lain sehingga dia berpura-pura sakit dan mengatakan inni sakim, saya sedang sakit. Akhirnya keluarganya berangkat sendiri, Ibrahim sendirian di rumahnya. Rupanya dia sudah mempersiapkan senjata palu, masuk ke dalam istana. Disitulah kemudian dia hancurkan banyak patung di dalam istana itu. Sampai-sampai akhirnya ketika selesai perayaan itu, dikagetkanlah para pembesar Namrud itu karena Tuhan-Tuhannya bergelimpangan, hancur lebur. Sehingga kemudian mereka pun berusaha mencari siapa yang menghancurkan itu. Belakangan ketahuan Ibrahimlah pelakunya. Ditangkap Ibrahim kemudian diadili. Kemudian mereka pun bertanya, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Engkau ya yang melakukan ini? Kata Ibrahim, tidak, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Itulah patung yang paling besar yang melakukannya. Karena palunya ada di leher dia kan itu. Sebenarnya Ibrahim ingin memberikan pemahaman tentang tauhid. Karena bukan masalah menghancurkan patung. Karena patung dihancurkan besok dibuat lagi, dihancurkan dibuat lagi. Buat apa seperti itu dakwah? Karena membuat patung bukan perkara sulit, kan mudah. Besok hancur dibuat lagi. Tapi Ibrahim itu kan ingin mengirim semacam SMS message ke kaumnya Namrud itu, bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak bisa menolong mereka sendiri, apalagi menolong kalian. Buktinya dihancurkan pun diam saja. Makanya Ibrahim sempat mengatakan kepada kaumnya dan mengatakan, fas'aluhu in kanu yantikun. Kalau memang aku yang bersalah yang menghancurkan patung-patung itu, tanya kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Mereka mengatakan, ya sudah tahu mereka tak bisa bicara. Lah kalau sudah tahu mereka tak bisa bicara, kenapa kalian sembah gitu maksudnya? Ketika mereka sudah tidak bisa berhujah di hadapan Ibrahim, dari situlah kemudian mereka pun mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatakum. Tangkap, bakar Ibrahim, bela Tuhan-Tuhan kalian. Kemudian akhirnya Namrud pun meminta kepada seluruh rakyat Babylon untuk mengumpulkan kayu bakar. Bayangkan, semua rakyat Babylon semangat karena keyakinan mereka yang sangat kuat dengan Namrud, sehingga satu di antara mereka, kalau ada ibu-ibu ini sedang hamil, kemudian mereka pun bernazar, ya Allah, kalau seandainya bayiku lahir, maka bayiku aku nazarkan supaya ikut membesarkan api untuk membakar Ibrahim. Jadi sampai ibu-ibunya nazar itu, supaya kalau lahir anaknya juga ikut niup-niup api itu, biar besar apinya. Sampai seperti itu, ya. Akhirnya kemudian bukan hanya itu saja, bahkan ada binatang namanya wazag. Wazag itu bukan cicak ya, tokek. Ya. Disebutkan dalam hadis Ummu Syarik yang dikeluarkan Imam Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi qatli wazag. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh wazag. Wazag itu ya
cicak besar lah. Kalau saya lihat di kamus-kamus, gambar wazak itu bukan cicak, bukan, tapi toke kayak gitu. Kalau dia bunyi kan, nanti dihitung tuh berapa, 1, 2, 3, ngitung kancing ya. Kalau 7 kali, besok dagang nih, berhasil nih. Kalau kurang dari 7, berarti ganjil, ini besok gak usah dagang katanya. Ada orang jadikan suara toke itu dijadikan untung-buntung tuh kan. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh toke. Kenapa alasannya? Kana yanfuhu ala Ibrahim alaihi salam. Dahulu toke itu ikut membantu meniup-niupkan api untuk membakar Ibrahim. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama ada yang mengatakan ya tentang hukum membunuh toke itu sunnah hukumnya. Ingat, bukan cicaknya. Ya, toke, ya bukan cicak, toke, karena beda cicak dengan toke. Kalau cicak itu kan tidak membahayakan. Kalau toke gigit itu membahayakan gitu ya. Karena saya lihat di kamus-kamus itu gambarnya bukan cicak tapi toke wazag gitu. Ya. Nabi SAW sampai mengatakan, man qatala wazagon fi awwali dharbatin kutibalahu mi'ata hasanatin wa fi tsaniyati duna dzalik wa fi tsalitsati duna dzalik. Barang siapa yang membunuh toke sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maksudnya 2 kali pukul berarti pahalanya di bawah itu. Barang siapa yang memukul 3 kali baru mati, maka pahalanya di bawah itu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan catatan, jadi kalau sekali pukulan 100 pahala, gebuk mati 100 pahala gitu ya. Kalau 2 kali berarti di bawahnya 70 kebaikan. Kalau debuk-debuk mati 70. Nah, kalau seandainya kemudian di bawahnya lagi berarti 50. Ya, kalau dipukul tak mati-mati, tak dapat pahala lah tuh. Kok gak mati-mati nih? Kan itu. Artinya kalau 1 kali 100 pahala, 2 kali pukulan mati 70 pahala, 3 kali pukulan mati 50 pahala. Ya. Artinya dari sini menunjukkan bahwa kenapa wazag itu disuruh membunuh. Di antara hikmah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarwani, seorang mazhab Syafi'i, mengatakan, ai li anna aslaha alladhi tawalladat hiya minhu kana yanfuhu ila akhir fa thabatat al-hissatu li hadzal jinsi iqraman li Ibrahim. Jadi alasannya kenapa sunnah membunuh toke itu berlaku sampai hari ini, ya bukankah toke hari ini tidak bersalah? Masa dia menanggung kesalahan orang tuanya, nenek moyangnya? Emang toke yang sekarang yang bersalah ikut niup-niup api kan? Itu enggak juga kan? Yang salah kan nenek moyangnya. Kata Imam Asy-Syarwani rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa kemudian toke ini disunahkan dibunuh? Karena dulu di zaman Nabi Ibrahim mereka meniup-niupkan, ketika hari ini dibunuh itu dalam rangka ikraman li Ibrahim, untuk menghormati Nabi Ibrahim. Maka syariat ini masih berlangsung sampai hari ini. Ya, jadi kita membunuh toke itu dalam rangka menghormati Nabi Ibrahim, kata Imam Syarwani rahimahullah ta'ala. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia punya alasan lain dan mengatakan wattafaqu ala annal wazagha minal hasyaratil mu'diyat. Mereka para ulama sepakat bahwa toke itu termasuk binatang-binatang yang membahayakan. Binatang-binatang yang membahayakan. Itulah sebabnya kemudian ulama memberikan komentar bahwa karena itu binatang yang membahayakan, maka disunnahkan untuk dibunuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk fuwaisik, termasuk binatang-binatang fasik yang memang disunnahkan untuk dibunuh. Ya, toke itu. Jadi bukan kesalahan kakek buyut mereka, tidak. Ya. Tapi intinya bahwa terlepas apakah kesalahan kakek buyut mereka atau tidak, yang jelas Nabi SAW membunuh toke. Sejarahnya kenapa? Karena mereka ikut niup-niup semua binatang ingin mematikan api, si wazag pula ingin membesarkan api. Bayangkan sampai keikutsertaan wazag toke ngikut-ngikut supaya apinya besar. Ya. Lah ketika kemudian apinya besar itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian dilucuti pakaiannya.
dan dialah manusia yang pertama yang yang membuka pakaiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuat manjani, ketepel besar, karena tidak bisa kemudian dekat-dekat dengan api panas lah kan itu. Makanya Ibrahim kemudian dilempar lewat ketepel besar itu. Ketika kemudian Ibrahim melayang antara api dengan manjanik itu, disitulah malaikat Jibril datang. Kemudian menawarkan untuk menyelamatkan dia. Tetapi Nabi Ibrahim menolak dan mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun harus meminta pertolongan kepadamu wahai Jibril, tidak. Tetapi kalau aku meminta pertolongan kepada Allah, maka pasti kulakukan. Itulah bentuk tawakalnya Ibrahim. Dari sini Ibrahim kemudian mengucapkan kalimat yang diucapkan Nabi SAW saat ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku, karena dia sebaik-baik pelindung. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim membaca doa itu, maka Allah mengatakan, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan wahai api, dinginlah engkau. Kul ya naru kuni bardan, jadilah kau dingin. Tapi ayatnya tidak sampai di sini. Sebab kalau ayatnya sampai di sini, maka api satu dunia sejak Ibrahim sampai kiamat pasti dingin. Susahlah kita mau ngopi, mau ngeteh, teh nggak ada lagi. Ya. Kalau seandainya ayatnya sampai di sini, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhitab api dingin itu sampai di sini, tapi Allah mengatakan wasalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Berarti api menjadi dingin itu khusus bagi Ibrahim saja, tidak umum bagi yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian Ibrahim pun diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Ibrahim selamat, ayahnya Azar itu sempat mengatakan ni'matur rabb rabbuka ya Ibrahim, sebaik-baik Tuhan Tuhan wahai Ibrahim. Tapi juga tidak beriman tuh. Sudah jelas depannya mukjizat, tidak mau beriman juga bapaknya tuh. Nah, ini kisah yang kedua terjadi di Irak. Ini juga disebut Ashabul Uhdud. Ya, orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam pembakaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beralih dari Mesir, kemudian Irak, kemudian ke Syam. Di Syam ini dulu setelah Isa bin Maryam meninggal dunia, maka murid-muridnya Isa yang disebut dengan Hawariyun, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Shaf ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa mengatakan kepada Hawariyun, siapa yang akan menjadi para penolong Allah? Maka orang-orang Hawariyun mengatakan, kami yang akan menolong Allah. Jadi setelah wafatnya Isa bin Maryam, orang-orang Hawariyun ini kan dikejar-kejar oleh raja zalim, murid-muridnya Isa ini. Setelah Isa diangkat ke langit, maka kemudian orang Hawariyun terpecah menjadi tiga. Ada yang meninggalkan kota, lari jauh sejauh-jauhnya. Ada yang mereka masih syahid dibunuh oleh kerajaan zalim. Ada juga yang mereka sembunyi tetap di kota, tapi mereka tidak mendakwakan karena takut. Lah ketika itu Allah takdirkan raja di saat itu tiba-tiba menjadi Nasrani. Jadi rajanya tiba-tiba memeluk agama Nasrani. Masalahnya raja ini kemudian dihasut untuk ekstrim terhadap pemahaman terhadap Isa bin Maryam dan mengatakan Isa itu anak Tuhan. Nah, itulah raja pertama yang mengatakan Isa itu ibnullah. Kemudian dia memaksa seluruh rakyatnya untuk mengatakan Isa itu anak Tuhan, kalau tidak dibakar. Maka kemudian terjadilah pembakaran dan kaedah Isa ibnullah menjadi kaedah orang-orang salib sampai hari ini. Ya kan? Mengatakan Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah satu di antara tiga Tuhan, bahkan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Nah, ini juga terjadi di mana? Di Syam. Ya. Kemudian pindah dari Syam ke Persia.
Persia. Persia itu di Iran. Ya. Jadi dahulu di Persia ada seorang raja menikah dengan salah satu dari dia kepincut dengan salah satu gadis. Ada seorang raja di Persia itu, dia suka dengan salah satu gadis karena kecantikannya. Masalahnya gadis itu masih ada hubungan mahram dengan sang raja itu, dan itu tidak dibolehkan. Ya. Tetapi karena sudah jatuh cinta raja ini kepada sang gadis tadi, akhirnya dia pun menikahinya, dan dia berjanji siapapun yang mencela dia, yang menghalang-halangi dia untuk menikah gadis itu, maka akan dibakar hidup-hidup. Akhirnya banyak orang-orang yang dibakar hidup-hidup sama raja itu. Setiap yang menentang dia maka akan dibakar. Walaupun ada yang mengatakan bahwa kisah ini terjadi di Babylon ketika saat Bukhtun Nasr berkuasa. Nah, tapi begitulah kemudian orang-orang yang dibakar dengan api itu karena keimanan mereka menentang kebatilan akan ada sepanjang zaman tuh. Ya. Dan yang terakhir tentu yang sudah saya ceritakan kepada antum, kisah yang ada di Yaman pada minggu kemarin yang dikisahkan tentang Ashabul Uhdud, tentang seorang raja yang zalim yang bernama Dzunuwas membakar 20.000 orang-orang yang beriman yang ketika itu mereka memeluk agama Nasrani karena Islam belum datang kan. Ya, tetapi kemudian berakhir dengan penyerangan besar-besaran dari kerajaan Nasrani yang ada di Ethiopia. Kemudian terbunuhnya Bukhtun Nasr dan Yaman dikuasai oleh orang-orang Akhbas, orang-orang Ethiopia ketika itu, sampai datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian mereka terusir dari negeri Yaman. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qutila ashabul uhdud. Dilaknat ashabul uhdud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mengancam untuk membakar orang yang beriman dengan api itu akan terus ada. Bukan hanya 5 kisah saja yang sudah saya ceritakan, mulai dari Mesir, kemudian Irak, kemudian Syam, kemudian Persia, kemudian Yaman gitu ya. Tetapi sepanjang zaman akan ada orang seperti itu, dan nanti diakhiri dengan Dajjal. Karena Dajjal di akhir zaman itu akan membawa api dan juga air. Ya, jadi di sebelah kanannya api, sebelah kirinya air. Kemudian mengancam orang-orang yang tidak beriman dengan Dajjal. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemparkan kalian ke dalam api yang dibawa Dajjal, fa inna nar jannatuhu wal ma naruhu. Karena api yang dibawa Dajjal itu hakikatnya sorga, dan air yang dibawa Dajjal itu hakikatnya neraka. Kata Rasul, falian aanhu, pejamkan matamu, lemparkan dirimu ke dalam api itu, karena di balik api itu sorga dan di balik air itu neraka. Ya, jadi nanti di akhir zaman seperti itu Dajjal menyiksa orang. Dan kalau orang tidak tangguh keimanannya, pasti dia akan masuk ke dalam air kan gitu, yang hakikatnya neraka. Dan hanya sedikit yang masuk ke dalam api. Dan kenyataan hari ini banyak kaum muslimin yang disiksa dengan api kan. Ingat, lihat dulu kisah berita yang ada di Burma. Orang-orang Rohingya kan gitu ya. Dibakar hidup-hidup. Ya. Yang belakangan sekarang ini yang lagi sentral-sentralnya kasus Palestina. Ya, mereka dibakar dengan cara apa? Dihujani bom. Bom itu kan api juga kan begitu ya. Sehingga dalam satu hari itu bisa ribuan orang mati itu. Apalagi sekarang kondisi Palestina memang luar biasa, sangat memprihatinkan kan. Kalau memang betul-betul kemudian mereka tidak bisa keluar dari situ karena kemudian diputus pasokan air, pasokan api, pasokan makanan, entah apa yang mereka lakukan. Boleh jadi mungkin sebagian mereka selamat dari bom, tapi belum tentu selamat dari kelaparan kan. Mereka selamat dari bombardir Israel, tapi apakah selamat dari kelaparan? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi akan terus ada orang-orang yang mereka akan mendapatkan kecaman ataupun siksaan dari orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Karena Allah yang mengatakan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dari sini faedahnya masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan bahwa siapapun yang berpegang dengan agama Allah, maka dia
tidak akan lepas dari ujian-ujian berat. Nabi SAW mengatakan apa? Sayati alikum zaman al-qabid fi dinihi kal-qabid alal jamrati. Akan datang zamannya, kata Rasul, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti berpegang teguh dengan bara api di tangannya. Sifat bara api ma'ruf, sudah saya jelaskan. Antum saja tidak akan sanggup mengambil satu arang yang sedang dibakar. Berapa detik antum sanggup megang itu? Tidak akan sanggup. Karena kalau semakin dipegang, semakin melepuh kulit kita, terbakar kulit kita. Lah Nabi SAW seolah-olah mengatakan seperti itulah agama di akhir zaman. Kalau kita betul-betul kembali ke agama kita yang murni sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat, maka antum akan banyak pertentangan, akan banyak ujian-ujian, akan disakiti, dibuli dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat Nabi SAW luar biasa. Saya akan sebutkan beberapa kisah para sahabat Nabi SAW. Kita tahu bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ketika dia masuk Islam, jadi pamannya namanya Hakam ibn Abil As. Hakam ibnu Abil As tidak suka dengan keislaman Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Apa yang terjadi? Diikatnya Utsman bin Affan itu di pohon, diikat kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian di samping dia dibakarkan perapian, bukan untuk dibakar, tidak, ya, tetapi sengaja dibakar perapian itu. Kemudian setelah dipadamkan asapnya itu diarahkan kepada Utsman bin Affan, kepala di bawah, kaki di atas digantung. Coba bayangkan, kita coba aja lah, umpamanya ada perapian, antum duduk di samping, kemudian ada angin, asapnya masuk ke muka antum, gimana rasanya itu? Kan kesakitan, mata sakit, hidung sakit, semua sakit kan? Tetapi Utsman ibn Affan ketika disuruh untuk murtad, dia mengatakan, wallahi la ada'uhu abada, demi Allah aku tidak mungkin meninggalkan Islam selamanya. Makanya ketika ada perintah hijrah pertama ke Habasyah, maka Utsmanlah orang yang pertama hijrah bersama istrinya Ruqayyah dan beberapa belas orang, hijrah pertama ke Ethiopia, karena tidak sanggup dengan siksaan orang-orang Quraisy, ya. Kemudian kisah yang ma'ruf juga Bilal ibn Rabah, ma'ruf, ya. Tidak perlu saya kisahkan, tapi bagaimana Bilal ibn Rabah terkenal apabila kita bercerita soal orang-orang yang mempertahankan agama di zaman para sahabat, mesti Bilal menjadi tokoh peran utama kan? Bagaimana dia disiksa habis-habisan oleh Umayyah ibn Khalaf, tapi dia tetap mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, karena ketangguhannya Bilal ibn Rabah, ya. Kemudian juga Khalid ibn Sa'id ibn As. Khalid ibn Sa'id ibn As, ada yang mengatakan dia orang keempat yang masuk Islam. Orang yang keempat yang masuk Islam. Jadi ketika kemudian dia masuk Islam, keluarganya tahu dan kaumnya tahu. Akhirnya kemudian dia pun betul-betul ditangkap oleh kaumnya, oleh kabilahnya, dipenjara berhari-hari dan tidak diberikan pasokan makanan, pasokan minuman, sampai dia kelaparan, hampir mati. Tapi dia bersumpah untuk tidak meninggalkan agama Nabi SAW, ya. Kemudian juga Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad itu kan seorang budak dibeli oleh tuannya. Lah tuannya ini punya pandai besi. Jadi Khabbab itu dilatih kepandaian untuk membuat pedang, membuat panah, pokoknya yang berkaitan dengan pandai besi lah. Tapi Allah takdirkan Khabbab ini masuk Islam. Majikannya tidak suka perempuan. Jadi setiap hari disundut itu badan Khabbab itu supaya murtad. Dengan besi panas, namanya pandai besi. Tapi Khabbab tidak pernah murtad dari agamanya. Walaupun dia sempat tidak tahan dan dia mendatangi Nabi SAW yang ketika itu sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kata Khabbab, ya Rasulullah, ala tad'ulana ala tastaghfir lana. Rasul tidakkah berdoa untuk kami? Minta kemenangan cepat untuk kami. Kami sudah tidak kuat wahai Rasul. Tapi Rasul mengatakan, ya Khabbab, engkau tergesa-gesa, kemenangan itu akan datang. Sampai nanti orang-orang Son'a berjalan ke Hadratul Maut, tidak ada yang takut kecuali Allah, katanya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Khabbab, dulu ada orang yang digergaji sampai terbelah menjadi dua tuh badannya, tidak bergeming agamanya. Dulu ada orang yang dikubur hidup-hidup, tidak bergeming dari agamanya. Dulu ada orang yang disisir dengan sisir besi sampai terkelupas daging dan tulangnya pun tidak meninggalkan agamanya. Engkau tergesa-gesa wahai Khabbab, tenang, kemenangan itu akan ada.
Ya, sampai seperti itu di zaman para sahabat Nabi SAW. Yang lebih parah lagi adalah keluarga siapa? Ammar ibn Yasir. Ibunya Sumayyah ditusuk tombak oleh Abu Jahal dari kemaluannya sampai ke jantungnya mati. Kemudian Yasir suaminya juga sama. Dan itu di hadapan Ammar ibn Yasir, kedua orang tuanya dibantai dengan habis-habisan di hadapan kedua matanya. Yasir ketika itu masih remaja. Ketakutan Yasir. Ammar ketakutan. Maka Abu Jahal mengatakan kepada Ammar ini, ya Ammar, kalau engkau ingin nasibnya sama dengan kedua orang tuamu, maka kami akan lakukan. Tapi kalau engkau memuji Lata dan Uzza dan mencaci maki Muhammad, kami akan lepas, katanya Abu Jahal. Dilematislah ini Ammar ibn Yasir ini. Satu sisi dia takut kematian, sisi lain dia akan disiksa dan dibunuh. Akhirnya terpaksa dia memuja-muji Lata dan Uzza dan mencaci maki Rasul. Maka ketika para sahabat mendengar, mereka mengatakan Ammar sudah hilang pahalanya, habitat amaluhu, karena dia sudah mencaci Nabi dan memuja-muja Lata dan Uzza. Akhirnya dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, terpaksa aku mengucapkannya. Kemudian Rasul terdiam sampai turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, bahwa orang boleh mengucapkan kalimat kufur selama hatinya penuh dengan keimanan kalau memang dalam kondisi terdesak. Nah, Rasul mengatakan kepada Ammar, ya Ammar, kalau mereka menyuruh kamu untuk mencaci maki aku, caci terus aku supaya kau selamat, katanya. Ya, lihat bagaimana Ammar ibn Yasir, sehingga Rasul mengatakan, ya ala Yasir isbiru fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah karena tempat dudukmu adalah di sorga. Banyak sahabat yang hampir seluruh para sahabat mendapatkan hal yang sama. Mus'ab ibn Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salah ibn Ubaidillah, kemudian juga budak-budak seperti Zunairah, Amir ibn Fuhairah, Suhaib ibn Sinan. Banyak sekali para sahabat yang tidak luput dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Itulah orang-orang yang berpegang dengan agamanya, maka dia akan berpegang seperti memegang bara api. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi juga ada dari kalangan orang-orang yang beriman membakar dengan api, seperti yang terjadi dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika ada orang-orang yang terlalu ekstrim kepada Ali dan mengatakan Ali Tuhan, ya Ali antal ilah, hei Ali engkau Tuhan, katanya. Ali marahlah, masa dia dituhankan? Nah, makanya kemudian Ali radhiyallahu an sampai mengumandangkan satu buah syair. Ya, apa syairnya? Ya. Kata Ali radhiyallahu an dalam syairnya itu, mana saya sudah catat ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ali radhiyallahu an, beliau sampai mengatakan, sungguh aku akan menyalakan api yang besar karena mereka terus-menerus mempertuhankan diriku. Lamma ra'aitul amran munkaran auqadtu nar wa da'autukum bura. Dia mengatakan, ketika aku melihat perkara yang sangat mungkar, masa aku dituhankan? Maka aku pun kemudian membuat parit api yang sangat besar, ku masukkan orang-orang itu ke dalam parit api, katanya. Tetapi perkara ini kemudian diingkari oleh Abdullah bin Abbas dan mengatakan, ya Ali, wahai Amirul Mukminin, kalau aku di posisimu, aku tidak akan bakar mereka. Aku akan penggal mereka, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengazab manusia dengan api kecuali Rabb pemilik api. Ya, dan ketika Ali membaca surat dari Ibnu Abbas, dia mengatakan shadaqa Ibnu Abbas, sungguh benar ucapan Ibnu Abbas. Nah, tetapi ini istiadatnya Ali radhiyallahu an, kan, membakar orang-orang yang mengkultuskan dirinya, mengatakan dia Tuhan. Tapi pembakaran Ali ini kepada orang-orang yang apa? Yang kufur, ya, bukan orang-orang yang beriman. Ini kan orang-orang kufur, pantas mereka dapat hukuman, kan? Walaupun mungkin ijtihadnya salah, tapi diluruskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kan begitu, bahwa kalau aku di posisimu, aku tidak akan bakar mereka, tapi aku akan penggal mereka sebagai hukuman man baddala dinah faqtulu. Siapapun yang mengganti agamanya, bunuh. Tapi itu ijtihadnya Ali radhiyallahu an, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kutila ashabul uhdud.
an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Binasalah orang-orang yang membuat parit api itu, yang mengumpulkan kayu kemudian membakarnya. Ketika itu mereka duduk di sekitarnya, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Lihat, dari dulu orang kafir mereka tidak punya rahmat. Bisa saja kan para pembesar Ashabul Ukhdud ini, mereka tidak menyaksikan. Bisa saja mereka mungkin suruh prajuritnya, tolong tuh yang kurang-kurang ajar itu bakar mereka. Mereka tidak usah menyaksikan kan, tapi mereka ingin menyaksikan juga. Para pembesarnya itu ingin menyaksikan bagaimana orang-orang yang beriman dimasukkan satu persatu ke dalam api. Menunjukkan apa? Sudah dicabutnya rahmat. Lihat orang-orang Israel hari ini, hilang rahmatnya kan. Kalau mereka mau perang, perangilah itu para tentara Hamas itu. Kenapa mesti kemudian membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, orang-orang tua yang sepuh yang tidak tahu apa-apa, kadang-kadang yang menurut dunia internasional dilanggar, tidak boleh dilanggar, seperti umpamanya merusak fasilitas sekolah, rumah sakit dan begitu seterusnya. Mereka semuanya langgar. Kenapa? Wajar, karena orang kafir itu dicabut rahmat mereka. Udah nggak punya rahmat lagi. Nggak peduli, apalagi kemudian ada pernyataan bahwa mereka bukan sedang melawan manusia, mereka sedang melawan binatang. Dan kita tidak heran, karena dalam Talmud, bukan Taurat ya, Talmud itu bukan Taurat ya, Talmud itu kitab pegangan Zionis. Kalau Taurat itu pegangan Yahudi. Zionis dengan Yahudi beda ya kan. Jadi dalam Talmud mereka memang seperti itu. Setetes mani yang keluar bukan dari rahimnya orang Yahudi, maka sama dengan maninya binatang. Sehingga kalau seandainya kemudian keluar kalimat-kalimat seperti itu, kita bukan sedang memerangi manusia, sedang memerangi binatang, ya wajar. Hilang rahmat mereka, tidak punya istilah kemanusiaan. Nggak ada istilah-istilah kemanusiaan dari mereka. Ya, makanya kemudian sasaran mereka nggak peduli. Mau mati, mau ini, mau apa, terserah kan itu ya. Yang penting mereka akan membombardir selain daripada warga mereka sendiri. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah Quran sudah memberikan isyarat bahwa orang-orang kafir itu tidak punya rahmat. Percuma antum mengatakan kasihanlah orang-orang Israel. Kasihan gimana orang kafirnya enggak kasihan? Ya. Kita hanya bisa mendoakan ya, kalau kita punya uang kita bisa bantu. Tapi apa daya kita di sini? Ya, kita hanya bisa mendoakan dengan kekuatan doa saja supaya saudara-saudara kita di sana diberikan izzah, kemuliaan dan bisa menjadi bangsa yang merdeka. Padahal Palestina itu, Israel itu semua tanah Palestina, ikhwan. Saya sudah jelaskan sejarah tentang Palestina, bahwa mereka itu para penjajah. Para penjajah. Ya, jadi mereka itu para pendatang. Itu pun Inggris yang membuat mereka punya negara di situ. Dulunya mana ada mereka keleleran di Eropa sana. Menunjukkan bahwa mereka itu para penjajah, sehingga wajar kalau umpamanya orang-orang Palestina itu berusaha mempertahankan tanah mereka. Dan orang yang mempertahankan tanah, ya harta dan begitu seterusnya, kalau mati syahid. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa, Allahumma ansur li ikhwanina alladziina fi Palestin. Di sini Allah mengatakan wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Alasannya satu, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu hanya karena mereka menyatakan beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir, yang memiliki kerajaan yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi, dan Allah maha menyaksikan segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, itulah di antara kisah-kisah Ashabul Ukhdud. Taib, sampai di sini saja. Insyaallah ayat selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.